But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Bab 1263. Pada saat itu, Teresa memikirkannya dan berkata, "Owen, kenapa aku tidak mengikutimu pergi ke Yanbei dalam beberapa hari? Pertumbuhan grup Ratu Kosmetik telah mencapai batasannya. Sudah waktunya memikirkan untuk ekspansi ke Yanbei." Terakhir kali, Owen dan Teresa telah menangani masalah pasokan grup Ratu Kosmetik di Tonham. Dengan itu, semuanya sudah stabil di perusahaan. Namun, apakah itu kota Jenggala ataupun Tonham, jangkauannya terbatas. Sulit bagi mereka untuk berkembang lebih jauh. Jika grup Ratu Kosmetik ingin berkembang lebih besar lagi, mereka perlu masuk ke Yanbei, mendirikan cabang di sana untuk menyebarkan produk mereka ke berbagai penjuru negara melalui Yanbei. Hanya dengan cara itulah grup Ratu Kosmetik akan benar-benar menjadi merek terkenal secara nasional. Itu adalah keinginan terbesar Teresa dalam urusan bisnisnya. Ya, baiklah. Owen tahu bahwa perusahaan membutuhkan platform yang lebih besar untuk berkembang. Mereka tidak bisa tinggal di Jenggala selamanya. Dia dengan cepat menyetujui saran Teresa. "Teresa, jika kamu berencana pergi ke Yanbei bersama Owen, maka kamu harus pergi dan mengunjungi keluarga Skamel," kata Lukas dengan ragu-ragu. "Ya, aku berencana melakukan itu," Teresa mengangguk dan berkata. Sejak ibunya meninggal ketika dia masih kecil, keluarga Lestari dan Skamel telah menghentikan hubungan apapun satu sama lain. Dalam kesan samar-samar, dia bahkan tidak dapat mengingat bagaimana rupa paman dan kakeknya. Namun mereka tetaplah saudara-saudara pada akhirnya. Dia berencana pergi ke Yanbei bersama Owen demi perusahaan dan mengunjungi keluarga Skamel. Jika dia ingin membantu ibunya memenuhi kewajiban ibunya sebagai seorang anak perempuan. "Ayah, kenapa kamu tidak ikut dengan kami?" Teresa berkata setelah ragu-ragu. "Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tidak ingin menanggung kecanggungan ini." Lukas tertawa datar dan menolaknya. Keluarga Skamel adalah kekuatan di Yanbei. Mereka jauh lebih kuat daripada keluarga Lestari. Saat dia sedang romantis hubungan dengan Priscilia, ayahnya tidak ingin Priscilia menikah dengan Lukas. Dia tidak pernah menyetujui pernikahan itu. Setelah itu, Priscilia mengancam mereka akan bunuh diri, dan akhirnya keluarganya harus mengalah. Dia selalu menghargainya cinta Priscilia padanya. Lukas bahkan membuat keputusan untuk memastikan bahwa dia akan menjaga Priscilia selamanya. Sayangnya, takdir berkehendak lain. Setelah Priscilia melahirkan Teresa, dia meninggal setelah beberapa hari. Lukas sudah sangat lama menderita dalam kesengsaraan sebelum berhasil keluar dari bayang-bayang kematian istrinya. Tentu saja, keluarga Skamel tidak pernah menganggap tinggi Lukas. Setelah Priscilia jatuh sakit, keluarga Skamel mengira itu karena Lukas kurang merawatnya. Mereka menyalahkan Lukas dan hubungan mereka hancur total. Adapun Lukas, dia tentu saja tidak berani menghadapi keluarga Skamel. Bab 1264. Melihat Owen dan Teresa memutuskan bahwa mereka akan pergi ke Yanbei, Jeremy berkata setelah beberapa saat, "Owen, kamu tidak perlu buru-buru pergi ke Yanbei. Keluarga Lawrence baru saja jatuh.
Di Jenggala, keseimbangan kekuatan telah rusak. Ini adalah kesempatan besar bagi kamu untuk bangkit. Kamu harus menstabilkan situasi ini sebelum kamu pergi ke Yanbei, kata Jeremy memberitahu Owen pemikirannya. Meskipun Jeremy tahu bahwa Owen sangat kuat, cukup kuat untuk dianggap sebagai raja kota Jenggala, Owen tetaplah seorang yatim piatu. Dia tidak memiliki kekuatan di belakangnya. Sudah waktunya bagi Owen untuk membangun keluarganya sendiri. Pak Jeremy, kamu ingin saya memulai keluarga saya sendiri? Jantung Owen berdetak kencang. Dia kurang lebih memahami apa yang dimaksud oleh Pak Jeremy. Ya, itu benar. Setelah kamu membangun keluarga kamu sendiri, keluarga Suwanto dan saya akan mentransfer semua aset kepada kamu. Kemudian kamu akan memiliki fondasi yang cukup. Jeremy mengangguk dan berkata, setelah Owen membunuh Utaram, dia menghabiskan 11 triliun untuk membeli seluruh aset keluarga Utaram. Mereka semua bersama generasi muda saat itu. Ketika Utaram jatuh, sebagian besar asetnya dijual kepada Naldo. Jeremy tahu bahwa Owen dan keluarga Suwanto telah menyelesaikan masalah. Jadi, Jeremy berencana membicarakan masalah ini kepada Indra, memberikan Owen aset milik keluarga Suwanto dan keluarga Lestari. Kemudian Owen akan memiliki kemampuan untuk membentuk pasukannya sendiri. Tetapi, meskipun saya memiliki aset dan kekuasaan, saya tidak memiliki generasi muda. Owen tersenyum pahit. Om Naldo sudah memberitahunya sejak lama untuk menarik lebih banyak seniman bela diri kepadanya. Kemudian, Owen akan bersiap untuk membentuk keluarganya sendiri. Namun, ternyata tidak sesuai yang bisa dilakukan secepat itu. Saat ini, Owen hanya memiliki Sharp bersaudara dan Mason. Itu semua sekali tidak cukup untuk membangun sebuah keluarga. Tidak apa-apa, kamu tidak berada dalam situasi yang sama saat ini. Dengan keterampilan kamu dan nama kita di Jenggala, banyak seniman praktisi bela diri yang bersedia gabung dengan kamu. Selama kamu memintanya, serahkan saja padaku. Aku akan memastikannya. Itu dilakukan dengan benar untukmu. Jeremy pun berkata setelah beberapa saat sudah memikirkan rencana umum. Ya, baiklah, Owen mengangguk. Owen sama sekali tidak tahu apa-apa tentang ini. Karena Jeremy bersedia membantu, dia tidak akan menolaknya. Setelah itu, Jeremy melihat ke arah Renata. Nona Renata, ketika kamu kembali bersama keluargamu, bantu saya menanyakan sesuatu kepada kakekmu. Jika keluarga Warren bersedia bergabung dengan Owen dan meminta keluarga Owen memimpin dalam segala hal, saya akan mengizinkan Owen mengajarkan kamu metode kekuatan tingkat tinggi. Tanyakan pada kakekmu apa pendapatnya, kata Jeremy setelah beberapa saat. Sejak keluarga Lawrence hancur, hanya tersisa keluarga Lestari, keluarga Suwanto, dan keluarga Warren yang tersisa di Jenggala. Di dunia bawah ada keluarga Villani memegang kendali kaum muda. Terlihat jelas dengan adanya Teresa dan Yura, mereka tentu saja bersedia mendengarkan Owen. Om Naldo juga selalu membiarkan Owen memimpin. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa 3 dari 4 keluarga terbesar di kota Jenggala sudah berada di bawah kepemimpinan Owen. Hanya keluarga Warren yang tersisa.
Rencana Jeremy adalah selama keluarga Warren bersedia untuk tunduk, Owen akan mampu mengendalikan seluruh kota Jenggala melalui koneksi ini. Dia benar-benar akan menjadi raja kota. Bab 1265. Ya, tidak apa-apa, aku pasti akan memberitahu kakekku tentang hal itu. Renata mengangguk dan berkata, kakek Renata telah membuat Renata tetap berada di sisi Owen selama beberapa waktu terakhir, justru karena dia ingin mendapatkan metode kekuatan. Jika Owen bersedia memberikan metode itu sebagai imbalan atas kesetiaan mereka, Renata merasa kemungkinan besar kakeknya akan setuju. Tentu saja, yang terpenting adalah Owen terlalu kuat saat itu. Di hadapan semua kekuatan itu, keluarga Warren tidak punya pilihan selain bernegosiasi. Owen, aku tidak percaya keinginanku selama bertahun-tahun telah terkabul olehmu. Kamu sungguh luar biasa. Jeremy menepuk bahu Owen. Dia memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya, tetapi sebagian besar adalah kegembiraan dan kebahagiaan. Selama bertahun-tahun, keinginan terbesarnya adalah untuk mengungguli tiga keluarga lainnya, menjadi kepala dari 4 keluarga dan mengambil alih kota Jenggala. Namun pada saat itu tujuannya semakin jauh. Namun Owen berhasil mendapatkannya dengan mudah, bahkan tanpa berusaha. Satu-satunya hal yang aku sesali adalah bahwa Owen hanyalah seorang menantu. Namun selama Owen ada, dia merasa keluarga Lestari akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Benar, Owen, kamu harus memperlakukan Teresa dengan baik di masa depan, sedangkan Yura lakukan sesukamu, kata Lukas. Karena Teresa dan Jeremy sudah menerima masalah Cynthia. Karena Teresa dan Jeremy sudah menerima masalah Yura, dia tidak akan menentangnya. Apalagi dia berhasil mendapatkan metode kekuatan tinggi dari Owen. Oh baiklah, Owen mengangguk dan berkata, dia akhirnya menyadari sesuatu ketika Jeremy dan Lukas pergi. Tidak ada yang terjadi di antara keduanya, Yura dan dia, di tempat pertama. Mereka sama sekali tidak bersalah. Setidaknya dia tidak melakukan kesalahan apapun. Namun bukan hanya keluarga Suwanto yang menyetujui hubungan ini, hubungan dia dan Yura, tapi bahkan keluarga Lestari benar-benar berantakan. Pak Jeremy, Om Lukas, tunggu. Tidak seperti itu di antara kami, di antara Cynthia dan aku, di antara Yura dan aku. Owen bergegas, ingin memperjelas banyak hal kepada Jeremy dan Lukas. Namun saat dia bergegas keluar, dia bertemu dengan sosok kurus. Itu adalah Yura. Ah, Yura berteriak. Dia hampir terjatuh karena Owen menabraknya. Untungnya, Owen cukup cepat dan berhasil menangkapnya tepat waktu. Yura, kenapa kamu di sini? Owen terkejut melihat Yura di sana. Oh, aku berencana tinggal bersamamu mulai hari ini, Yura menjelaskan dengan sederhana. Tapi dia disela sebelum dia bisa menyelesaikannya. Apa? Kamu akan pindah? Bagaimana itu bisa mungkin? Owen terkejut dengan berita itu. Kenapa tidak? Jangan khawatir, aku sudah bilang pada kakekku. Dia juga menyetujuinya, kata Yura. Dia memberi isyarat kepada 2 karyawan keluarga Suwanto untuk membawa semua tasnya ke ruang tamu. Bab 1266. Owen tercengang saat dia melihat Yura memindahkan barang-barangnya. Dia telah berdamai dengan keluarga Suwanto karena dia ingin menebus hutangnya kepada mereka, bukan karena Owen ingin berkumpul dengan Yura. Namun pada saat itu baik keluarga Suwanto maupun keluarga Lestari sepertinya menganggap kedua hal tersebut sebagai satu hal yang sama.
Bahkan jika ingin menjelaskan dirinya sendiri, dia tidak bisa. Yura, kenapa kamu melakukan itu? Aku sudah mengatakan berkali-kali, wanita yang kucintai adalah Teresa. Aku tidak bisa memberimu kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan, ucap Owen dengan gemas. Aku tahu, tidak apa-apa, aku tidak peduli. Pada akhirnya, kamu telah mencuri pernikahanku. Mulai sekarang, aku akan mengandalkanmu seumur hidupku, ucap Yura dengan tegas. Saat Owen menghentikan pernikahannya pagi itu, Yura tahu bahwa Owen masih memiliki perasaan kepadanya meskipun Owen tidak mengakuinya. Hanya saja Owen tidak bisa melampaui moralnya sendiri. Karena Teresa sudah memberikannya izin, Yura akan bisa membuat Owen menerimanya jika dia terus bekerja keras. Dia tidak mengkhawatirkan hal itu. Tetapi Owen agak frustasi. Dia disela oleh Renata sebelum dia bisa mengatakan apapun. Owen, bisakah kamu berhenti bersikap palsu? Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pria lain bahkan tidak bisa memiliki sesuatu seperti ini. Berbahagialah saja. Renata memandang Owen dengan jijik. Bocah kecil, apa yang kau tahu? Mereka berdua adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Aku hanya satu orang. Aku tidak bisa membuat mereka menderita dan menyakiti mereka seperti ini. Owen merasa frustasi. Owen, bodoh, siapa kamu memanggil anak bocah kecil? Bagian mana dari diriku yang kecil? Kata Renata dengan kesal. Dia sengaja mendorongkan dadanya. Kurasa ukurannya tidak terlalu kecil. Ada ukurannya. Owen meliriknya, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya. Dia merasakan kakinya sakit saat Renata menginjaknya. Dasar bajingan, aku mengabaikanmu sekarang. Renata melototi Owen. Setelah itu dia keluar bak seperti putri yang sombong. Renata menyetir untuk berbicara dengan kakeknya tentang bergabung bersama Owen. Melayanimu dengan benar. Teresa memelototi Owen. Setelah itu dia menarik lengan Yura sambil berkata, Yura, ayo, aku akan memilihkan kamar untukmu. Kamu bisa tinggal di sini mulai sekarang. Berapa lama pun kamu mau. Ya, baiklah. Yura merasakan hatinya melunak. Dia mengikuti Teresa sambil ke ruang tamu dan bertanya setelah ragu-ragu. Teresa, aku berbohong padamu. Demi Owen sebelum ini, aku bahkan menyakitimu sebelumnya. Aku ingin minta maaf. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Tidak apa-apa, sekarang semuanya sudah berlalu. Pada akhirnya aku mencuri tunanganmu juga. Aku sangat menyakitimu. Seharusnya aku yang meminta maaf padamu, kata Teresa meminta maaf. Baiklah kalau begitu, anggap saja kita impas. Melihat kedua wanita itu mengobrol saat mereka masuk ke ruang tamu, Owen berdiri di sana benar-benar terpana. Bukankah wanita seharusnya mudah cemburu? Apa yang terjadi? Terserahlah, karena semuanya sudah pada tahap ini. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Ketika Owen tersentak kembali kenyataannya, dia bisa merasakan energi spiritual akibat efek dari obat akan mulai habis. Jadi dia menyingkirkan perasaan rumitnya dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Bab 1267. Bersama keluarga Warren di aula utama, semua keturunan langsung baris pertama dan kedua, serta para tetua semuanya berkumpul di sana. Mereka membicarakan tentang Owen yang menjatuhkan keluarga Lawrence. Owen terlalu kuat. Dia masih sangat muda, tapi dia tidak hanya memiliki metode kekuatan, dia juga punya banyak trik. Bahkan, tetua keluarga Rayleigh yang berada di Tonham tidak bisa menerima serangannya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya, kata Goliath,
Memikirkan kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Owen barusan, dia masih merasa sedikit waspada. Itu benar, syukurlah Josh sudah menyelesaikan dendam kita dengan Owen. Kalau tidak, giliran kita. Beberapa orang tua tampak sangat senang. Anson khususnya diam-diam tidak senang dengan George setelah dia membantu Owen melawan Utaram dan keluarga Lawrence saat itu. Dia akhirnya mengerti betapa cerdasnya tindakan George. Sayang sekali, pada akhirnya saya masih meremehkan Owen. Pertumbuhannya jauh lebih cepat dan lebih kuat dari yang saya harapkan. George menghela nafas dan berkata, dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa Owen mungkin adalah seorang dengan metode kekuatan atau keadaan luar biasa. Karena itu, dia bahkan belum memikirkan sebelum membuat perjanjian 3 tahun dengan Owen. Dengan sengaja menempatkan Renata di sisi Owen, dia ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan metode kekuatan Owen atau harta karunnya. Namun, dia tidak akan pernah melakukannya. Mengharapkan itu, dalam 3 bulan, Owen berhasil menumbangkan Utaram dan keluarga Lawrence. Bahkan, keluarga Rayleigh hampir habis dihancurkan oleh Owen. Itu belum sampai 3 tahun. Itu sangat mengejutkannya. Rencana yang dia buat adalah benar-benar hancur juga. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Meskipun Owen bukan seorang musuh kita, dia masih mewakili kaum muda dengan keluarga Rowley yang sudah hancur. Keluarga Lestari mungkin akan menggunakannya untuk menekan keluarga Suwanto dan kita sehingga mereka dapat mengandalkan kota Jenggala. Sehingga mereka dapat mengendalikan kota Jenggala. Kita harus membuat rencana untuk melawan ini. Para tetua sungguh luar biasa. Mereka sangat prihatin. Tidak ada teman abadi di dunia ini. Hanya keuntungan yang terpenting. Owen terlalu kuat pada saat itu. Dia sudah melakukannya, sangat mengancam posisi dan keuntungan keluarga Warren. Jadi mereka masih cukup khawatir. Tentu saja tidak. Kita sudah banyak membantu Owen. Aku ragu dia akan mulai menyerang kita, kata George dengan sedikit ketidakpastian. Tapi dia tidak memiliki rasa percaya diri. Itu belum tentu benar. Apakah kamu lupa tentang keluarga Suwanto? Keluarga Suwanto telah banyak membantu Owen. Tapi bukankah pada akhirnya Owen tetap mengkhianati mereka demi Teresa? Goliath menggelengkan kepalanya dan berkata, itu. Ketika hal itu dikatakan George, para tetua dan semua orang di sana terdiam. Bab 1268. Semuanya jangan khawatir. Aku sudah berbicara dengan Owen beberapa kali sebelumnya. Owen merupakan karakter yang cukup baik. Dia bukan seorang yang akan melakukan hal seperti itu. Pada akhirnya ada alasan untuk semua yang terjadi di antara dia dan keluarga Suwanto. Kurasa dia tidak akan memperlakukan kita seperti itu. George memaksakan senyum mencoba menghibur anggota keluarga yang lain. Namun sebelum dia selesai mengatakan apa yang dia inginkan, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki yang panik. Renata berjalan ke aula utama. Renata, kenapa kamu ada di sini? George terkejut melihat Renata di sana. Perasaan tidak enak muncul di hatinya. Kakek, seperti ini. Jeremy memintaku untuk memberitahumu bahwa dia berharap kamu menyatakan kesetiaanmu kepada Owen dan mengikuti Owen mulai sekarang. Renata memberikan penjelasan singkat, tapi bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, keluarga Warren langsung gempar. Itu benar-benar terjadi. Aku tidak percaya Owen sudah mengincar kita tepat setelah dia menjatuhkan keluarga Lawrence. Benar, bahkan setelah kita banyak membantunya, dia masih berusaha menjatuhkan kita. Para tetua sangat marah.
Apa yang mereka khawatirkan justru terjadi. Mereka baru saja khawatir tentang Owen dan generasi muda yang mengincar mereka. Dan Owen benar-benar melakukannya. Tercela, aku benar-benar berhasil. Penilaian yang salah kali ini. Josh berdiri dan membanting tangannya ke meja. Wajahnya sangat masam. Dunia adalah dunia di mana yang lemah dimakan oleh yang kuat. Dia tahu betul hal itu. Namun, dia telah melawan Raja Utaram dan keluarga Lawrence hanya untuk melindungi Owen beberapa waktu yang lalu. Dia telah membantu Owen di saat-saat terlemah Owen. Namun, saat Owen melewati tahap sulit itu, dia menikam mereka dari belakang, mencoba menelan keluarga mereka. Jelas sekali betapa marahnya mereka. George, Owen, dan keluarga Lestari sama sekali tidak bersikap terhormat. Kami tidak bisa menyetujui hal ini. Itu benar, jika ada tekanan kita akan melawan mereka sampai mati. Para tetua teriak dengan marah. Mereka masih salah satu dari 4 keluarga besar di kota Jenggala. Tidak ada seorang pun yang pernah berdiri di atas mereka di sini. Namun, keluarga Lestari mencoba menggunakan kekuatan Owen untuk menjadikan keluarga Warren sebagai bawahan. Tidak mungkin mereka bisa menerimanya. Kakek, bisakah kamu tolong tenang? Biarkan saya menyelesaikannya. Jeremy tidak mencoba memaksa kita untuk tunduk pada Owen. Dia ingin menggunakan metode teknik kekuatan tingkat tinggi untuk mendapatkan kesetiaan kita. Melihat situasinya menjadi tidak terkendali, Renata buru-buru menambahkan beberapa kata untuk menjelaskan situasinya. Tiba-tiba semua orang di sana tercengang. Rasanya seperti ada bom yang meledak di sana. Apa? Renata, maksudmu Owen bersedia memberi kita teknik kekuatan tingkat tinggi? Bagaimana mungkin? Semua orang di sana tercengang. Tidak bisa mempercayai telinga mereka. Setelah kejadian dengan keluarga Riley, mereka semua tahu bahwa Owen memiliki teknik tingkat tinggi. Mereka tahu betapa langka dan berharganya benda-benda itu. Di mata mereka tidak ada seorang pun yang mau memberikan sesuatu seperti itu dengan mudah. Namun Owen sebenarnya bersedia mengajari mereka. Hal seperti itu sungguh sulit dipercaya.